Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 17 dan ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, firman ini berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita tahu bersama kisah ini, saudara, ya, surat ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat. Pada zaman itu ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga mereka difitnah, mereka dilakukan segala yang tidak baik kepada mereka. Ya, mereka dijahati, mereka ditekan, ya, mereka dianiaya. Dan Petrus memberi kekuatan kepada jemaat. Dia berkata bahwa firman Tuhan berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak orang itu datang dan berkata, Bu, kenapa ya? Saya ini berbuat baik tapi difitnah loh. Saya ini berbuat baik tetapi balasannya saya terima yang tidak baik. Saya ini berbuat ini tapi kok orang-orang itu di luar menceritakan ya tentang saya itu begini. Kenapa ya? Padahal saya ini ya sudah berbuat baik. Saudara, Alkitab berkata, ya, adalah lebih baik kita menderita karena berbuat baik, ya, jika hal itu memang dikehendaki Allah. Artinya apa, saudara? Memang ada waktu-waktu di hidup kita ini kita sudah berbuat baik, tapi kita akan menerima balasan yang tidak baik. Dan memang itu dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan menjamin adalah lebih baik, ya. Sebab adalah kasih karunia ketika kita menderita karena kebenaran. Ya, adalah satu kebaikan, adalah sebuah kebahagiaan jika kita ini menderita karena kita berbuat baik. Kita difitnah karena kita berbuat baik, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya pun belajar untuk tidak mau mendengarkan fitnahan orang. Biasanya orang yang memfitnah itu orang yang gak pernah buat apa-apa, saudara. Mereka hanya bisa menghakimi. Orang-orang begitu, orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang gak pernah melakukan apa-apa, tapi mulutnya itu di luar memang seperti itu. Tapi ya itu Tuhan izinkan, gak apa-apa. Teruslah berbuat baik, karena firman Tuhan bilang lebih baik. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita difitnah. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu diceritain. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu dijahatin. Nggak apa-apa, teruslah berbuat baik. Jangan sampai kebaikan kita itu luntur karena percuma lah saya sudah berbuat baik, tapi orang gini-gini ya udah mending saya berhenti. Rugi, saudara. Itulah manusia. Ya, orang jahat akan tetap mengeluarkan pembenaran yang jahat dari hatinya. Sekalipun dia melihat kebaikan orang, tetap yang keluar itu jahat. Jadi gak usah ambil pusing dengan orang yang memfitnah, dengan orang yang menekan kita, dengan orang yang mencoba ya menghalangi kita. Biarkan saja, karena orang jahat itu akan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Sekalipun mereka melihat kebaikan orang, mereka sudah tidak bisa menceritakan kebaikan karena memang hatinya itu jahat. Tapi orang yang baik teruslah berbuat baik. Karena ayat ini berkata lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Kalau memang Tuhan izinkan, ya biar saja. Ya. Sebaliknya dikatakan, ya daripada
menderita karena berbuat jahat. Jangan kita menderita karena kita berbuat jahat. Kita diceritain orang karena kejahatan kita, ya itu memang biasa. Ya, tapi kita nggak dapat upah karena memang kita jahat. Jangan mau menderita karena berbuat jahat. Biarlah kita ini menderita karena perbuatan baik kita. Ya, ditekan, difitnah, itu yang dialami oleh orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Iya, nggak apa-apa saudara. Engkau mungkin seorang istri yang merasa suamiku ini nggak pernah baik sama saya. Saya itu sudah baik sama dia. Teruslah berbuat baik, sebab adalah lebih baik jika kamu menderita karena berbuat baik daripada kamu menderita karena berbuat jahat, nggak ada upah. Ya, teruslah berbuat baik. Sebagai orang tua, engkau berkata, aku ini sudah baik kepada anakku. Tapi kenapa balasannya seperti itu? Teruslah berbuat baik. Karena firman Tuhan bilang lebih baik engkau menderita karena berbuat baik. Ya, mungkin engkau berkata, saya ini sebagai seorang anak, saya sudah berbuat baik kepada orang tua. Tapi tetap aja gak pernah, ya saya itu dibalas dengan yang baik. Gak apa-apa, teruslah berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil, ya. Dan memang hal itu Tuhan kehendaki, ya sudah dijalani aja. Karena bukankah semua yang terjadi dalam hidup kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap berbuat baik. Jangan pernah berhenti. Ya, kalau kita mau mengukur saudara, Yesus saja yang Tuhan, banyak sekali yang membenci dia, banyak sekali orang ingin menjatuhkan dia, banyak sekali yang memfitnah dia. Itu yang Yesus. Apalagi kita ini siapa? Nggak ada apa-apanya kita ini dibandingkan Yesus. Jadi kalau hari ini engkau sudah berbuat baik, engkau menderita, engkau difitnah, itu adalah satu kasih karunia saudara. Itu adalah berkat, bersyukur. Semakin kita difitnah, semakin Tuhan akan memberkati. Apalagi kalau kita memang sudah berbuat baik, difitnah, ya itu adalah anugerah saudara. Dikatakan di sana ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, kita belajar dari Yesus. Yesus saja itu benar loh. Dia bukan hanya mau menderita bagi orang yang berdosa, dia mati bagi orang berdosa. Dia serahkan nyawanya dan tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari itu. Nah, kita ini disuruh belajar dari Yesus. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita itu membalas orang itu dengan jahat atau kita memberkati dia, mendoakan dia? Ya, kalau disuruh kita mati bagi dia mungkin kita belum mampu. Tapi kita belajar dari Yesus, di sini dikatakan, ya sebab Yesus juga telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang yang tidak benar. Jadi kalau kita ini hanya menderita, belum sampai kita ini ya seperti Yesus dibunuh, ya marilah kita bersyukur. Dan mari kita melihat kepada Kristus sebagai teladan. Dia mati untuk orang jahat. Dia mati untuk setiap kita yang berdosa. Mungkin kita belum sampai sejauh itu. Kita mati bagi orang yang berbuat jahat pada kita. No, gak ada yang sanggup. Tapi setidaknya, ya gak usah benci orang yang memfitnah kita. Gak usah berbuat jahat kepada mereka. Gak usah balas yang jahat. Tapi tetaplah berdoa. Tetap lakukan kebenaran. Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang benar. Dia mati untuk orang yang tidak benar. Supaya ia itu membawa kita kepada Allah. Ya, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ingat saudara, tujuan dari kematian Kristus itu untuk membawa kita datang kepada Allah. Hubungan yang terputus itu antara kita dengan Tuhan harus diperbaiki lewat kematian Yesus. Dia yang Tuhan menjelma sebagai manusia untuk mati agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan. Ya, adalah satu hal yang sangat penting kita tahu bahwa hari-hari ini mari kita fokus kepada manusia roh. Yesus mati supaya kita ini dibawa kepada Allah, dan Yesus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang saat ini sedang kita perjuangkan.
Kita hari ini sedang berjuang terus melawan daging. Daging ini tidak tahan menderita. Daging ini gak kuat ketika difitnah. Daging ini tidak kuat ketika kita harus berhadapan dengan banyak tekanan. Tapi kita harus mampu menaklukkan daging ini. Kita belajar dari siapa? Yesus, yang mematikan dagingnya. Bahkan dagingnya disiksa, dibunuh, tetapi dia dibangkitkan di dalam roh. Ada satu manusia yang harus kita bangun, yaitu manusia rohani. Manusia batinia yang tidak terlihat. Biarlah daging kita semakin hari semakin dikikis. Ya, semakin kita difitnah, semakin kita direndahkan, itu artinya daging kita semakin dimatikan. Waktu kita tidak marah, waktu kita bersyukur difitnah, ya puji Tuhan, haleluya. Itu artinya kita akan semakin dimuliakan. Kita akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tidak usah saudara peduli dengan apa kata orang. Karena orang jahat itu akan tetap jahat. Orang yang hatinya itu jahat, dia akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Dan dia gak akan pernah bisa melihat kebaikan orang lain. Karena itu mari kita introspeksi diri hari-hari ini, supaya kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Jangan sampai kita juga punya hati yang jahat. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Sebab adalah lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Orang menderita karena berbuat jahat yaitu wajar, itu hukuman. Tapi orang menderita karena berbuat baik itu adalah anugerah. Mari kita melihat dari cara pandang Tuhan, karena kita semua sedang menuju ke satu hal, disempurnakan. Ya, secara roh kita harus disempurnakan agar ketika Tuhan datang kita berkenan. Dan satu saat ketika kita mati, roh kita akan dibangkitkan dan kita akan menjadi orang-orang yang layak untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan kemuliaannya.